Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kami ingin menyanyikan lagu KASHH. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menyanyi dan memuji nama Tuhan. Berkatilah kami yang ada di sini, berkatilah guru firman kami, kakak-kakak dan lain-lainnya. Semoga tetap di rumah saja dan tidak terkena COVID-19. Dan nama Tuhan Yesus, ya amin. Marilah kita menyanyikan lagu KASHH. Selamat hari Minggu. Dadah. Teman-teman, pagi ini kita akan membaca Alkitab Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, Bu Rizka ingin menyapa kita semua dengan salam sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam Bilangan pasal 32, juga dalam Kolose 4 ayat 6. Nah, diberi judul Wiggle Dance atau tarian goyangan. Apakah itu? Nanti kita akan tahu. Sebentar ya. Nah, puji Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang masalah keterbukaan dalam komunikasi. Nah, adik-adik, banyak sekali masalah, persoalan yang timbul di sekitar kita. Apakah itu di rumah, antar kakak dan adik, atau di sekolah, antar teman, atau dengan guru. Hanya karena masalah sepele. Salah satunya yaitu salah pengertian. Nah, itu bisa timbul karena komunikasi yang salah.
Bahkan bisa terjadi di gereja dengan teman sekolah minggu. Jadi, betapa pentingnya komunikasi yang baik kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar melalui hidup seekor lebah madu. Lebah madu merupakan serangga sosial seperti semut dan rayap, yang artinya hidup berkelompok. Ya, seperti ini ya adik-adik. Nah, hidup berkelompok dengan jumlah individu yang sangat banyak dan bisa membuat sarang. Nah, di dalam sarang terdapat seekor ratu atau queen yang berjenis kelamin betina. Ratusan ribu lebah pekerja betina atau workers dan ratusan lebah pejantan drones. Nah, selama hidupnya lebah pekerja melakukan berbagai macam tugas seperti mengasuh dan memberi makan kawannya, membersihkan dan membangun sarang madu. Mereka pun mencari tepung sari dan nektar hingga mereka tua, bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, kekuatan lebah mampu membawa beban seberat 300 kali berat tubuhnya. Walau hidup berkelompok, para lebah madu ini memiliki komunikasi yang baik dengan sesamanya. Nah, cara komunikasi lebah madu pun sangat unik, yaitu dengan tarian. Lebah yang melakukan tarian adalah lebah yang baru saja kembali ke sarang setelah mencari makanan. Nah, maksud dari tarian tersebut ialah untuk memberitahu lebah-lebah lain akan letak atau lokasi makanan. Nah, terdapat beberapa tarian yang dilakukan oleh lebah madu untuk mengisyaratkan lokasi makanannya. Salah satu tarian yang terkenal disebut tarian goyangan atau wiggle dance. Nah, kita harus bergoyang berarti ya. Nah, wiggle dance merupakan sebuah bentuk komunikasi visual yang dilakukan oleh lebah untuk memberitahu koloni lebah pekerja lainnya terkait dengan posisi serbuk serta sari bunga. Pola tariannya tampak seperti angka 8. Unik banget ya adik-adik. Ya, seperti angka 8 yang dilakukan berulang kali. Dengan cara ini, pekerja yang telah terlebih dahulu menemukan serbuk sari dapat langsung memberitahukan para lebah pekerja lain untuk mengetahui jarak sasaran dari serbuk sari bunga. Nah, ditentukan oleh banyaknya jumlah goyangan. Wow, goyang-goyang-goyang. Nah, hewan kecil ciptaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Bacaan Alkitab hari ini memberikan gambaran yang sangat penting tentang pentingnya berkomunikasi untuk mencegah kesalahpahaman. Suku Ruben dan suku Gad datang kepada Musa untuk memohon agar diperkenankan untuk tinggal di wilayah timur Sungai Yordan. Akan tetapi permintaan mereka itu ditanggapi secara negatif oleh Musa yang menjadi salah sangka. Nah, Musa beranggapan bahwa permintaan itu akan memperlemah semangat bangsa Israel dan suku-suku lain untuk berjuang merebut tanah Kanaan yang terletak di sebelah barat Sungai Yordan. Nah, padahal maksud suku Gad dan Ruben itu adalah bahwa orang-orang Gad dan Ruben yang bisa berperang semuanya akan terus membantu semua suku lainnya menaklukkan tanah Kanaan. Hanya wanita dan anak-anak yang tidak dilibatkan dalam peperangan yang dimana mereka ditinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Akhirnya komunikasi yang baik
membuat Musa menyetujui permintaan tersebut. Nah, setengah dari suku Manasye yang besar juga diizinkan untuk tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, kesalahpahaman yang akhirnya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik itu juga terjadi lagi di kemudian hari setelah pembagian tanah Kanaan resmi dilakukan pada zaman Yosua. Terdapat dalam Yosua pasal yang ke-22 ya adik-adik. Nah, kesalahpahaman bisa terjadi antar saudara memang ya, kalau keluarga antar suami istri, antar teman ya. Kesalahpahaman semacam itu bisa berkembang menjadi konflik yang dahsyat bila tidak ada komunikasi yang baik. Nah, untuk itu mulai hari ini kita mau belajar untuk berkomunikasi yang baik. Nah, bagaimana caranya? Seperti dalam Kolose 4 ayat 6. Di sana firman Tuhan berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Nah, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Selalu tetap komunikasi setiap hari. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu saat kita berdoa, baik bangun pagi, mau tidur, saat makan, bepergian, mendoakan teman, papa, mama, dan lain-lain juga. Nah, demikian juga dengan cara kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Nah, adik-adik memang ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Nah, apakah selama ini kita sudah melakukan komunikasi yang baik dengan keluargaku, papa, mama, adik, kakak, saudara yang lain, bahkan tetangga, juga teman-teman, dan dengan Tuhan Yesus? Nah, kita perlu renungkan ini adik-adik. Jadi ketika kita mau menyampaikan kata-kata untuk memberi jawab kepada teman-teman kita atau orang tua atau saudara kita, memang kita harus perlu berhati-hati agar kita tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jadi hari ini kita mau berdoa penutup untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, mungkin selama ini kami belum memiliki komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ajar kami Tuhan agar komunikasi terjalin dengan baik. Kami rindu Tuhan untuk mencurahkan isi hati kami lewat komunikasi denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita sudah berdoa. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.